Shalom Christ-like people, mari kita simak Warta Jemaat minggu ini. Telah hadir tim Crisis Center Suluh COVID-19 untuk mendukung dan menjembatani, serta memberikan informasi akurat dan terpercaya terkait penanggulangan COVID-19 bagi jemaat GKI Manyar. Bagi jemaat yang terpapar COVID-19, serta membutuhkan layanan cepat instansi medis, tim Suluh COVID-19 akan membantu jemaat di tengah krisis pandemi ini. Jemaat juga dapat mengikuti Instagram GKI Manyar untuk mengakses informasi terkini mengenai COVID-19. Tim Suluh akan sesegera mungkin menjangkau dan melayani jemaat yang membutuhkan. Bagi jemaat ataupun simpatisan GKI Manyar yang dinyatakan positif COVID-19 serta membutuhkan dukungan berupa makanan sehari-hari, dapat menghubungi chat center GKI Manyar di nomor 0811 384 800 dengan format tolong spasi suluh untuk menerima pelayanan dapur gereja. Semoga pelayanan ini dapat membantu jemaat, khususnya bagi yang sedang menjalani isolasi mandiri. Bagi teman-teman pemuda dan remaja, jangan lewatkan kebaktian dan persekutuan Komisi Pemuda Remaja GKI Manyar. Jadwal dan tema kebaktian serta persekutuan pada bulan Agustus ini dapat teman-teman saksikan seperti yang tertera pada layar. Yuk, ajak teman sebanyak-banyaknya dan mari kita bersekutu bersama. Follow juga sosial media Christ-like Youth melalui Instagram dan Line untuk mendapatkan informasi terbaru seputar Komisi Pemuda Remaja. Sampai jumpa teman-teman! Demikianlah Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Christ-like Youth. Mari beribadah bersama Komisi Pemuda dan Remaja GKI Manyar pada hari Minggu pukul 9.30 secara daring menggunakan aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Dan juga ajak teman-teman kamu untuk bersekutu dan berdoa bersama dalam kegiatan Together in Prayer setiap hari Sabtu pukul 7 malam secara daring melalui aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui Line @ChristLikeYouth atau Instagram ChristLikeYouth. Demikian pengumuman pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan diawali dari Efesus 5 ayat 19b sampai 20. Bernyanyilah dan bersolahlah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Marilah kita menyanyikan dari PKJ 8, bait 1 dan 6, Bukalah Gapura Indah.
susah yang pedih, roti sorga kau beri. Jemaat Tuhan, ibadah kita pada hari ini terjadi hanya karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan kita buatan tangannya. Amin, amin, amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Roti Hidup, beserta saudara. Saudara, bagi setiap orang yang ingin mendapatkan kehidupan, Yesus berkata bahwa ia harus memakan dagingnya dan meminum darahnya. Sebuah pesan yang memanggil kita untuk hidup dalam kesatuan bersama dengan Tuhan, agar kita memperoleh kehidupan sejati. Kita harus mengaku betapa sering kita terjebak pada keutamaan pribadi sehingga mengabaikan Tuhan. Di tengah berbagai problema dunia, kita memilih eksklusif dan enggan menghadirkan kehidupan. Sudah saatnya bagi kita untuk datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita memohon belas kasih atas segala dosa yang telah terjadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami, jika kami sering kali mengabaikan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Ampunilah kami, jika sering kali kami juga mengabaikan sesama kami. Kami membiarkan hidup kami dikendalikan oleh semua ego pribadi kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Betapa malunya kami. Tuhan begitu mengasihi kami, sementara kami begitu sedikit mengasihi Tuhan. Kasih kami bahkan seringkali begitu egois. Ampunilah kami ya Allah. Kristus, baharuilah kami. Kami mohon. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Dalam haunya penuh tantangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena kaulah ampunya semua, demi Kristus umatmu berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Saudara, mari kita rendahkan hati, kita memohon pimpinan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku, kami membutuhkan Tuhan lebih daripada apapun. Karena itu bimbinglah kami untuk mengenal
kehendak-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang bukan hanya membaca, namun yang merenungkan, terlebih yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, apakah Anda pernah mendengar quotation yang mengatakan, "You are what you eat"? Ya, ungkapan ini hendak mengingatkan kita betapa pentingnya makan makanan yang berkualitas untuk memperoleh kesehatan yang prima. Apalagi di masa pandemi ini, di mana kita membutuhkan ketahanan tubuh ekstra. Penulis Prancis bernama Ateme Brillat Savarin, semoga saya tidak salah melafalkan ya, menuliskan, "Tell me what you eat, and I will tell you what you are." Katakan apa yang kamu makan, dan aku akan mengatakan siapa dirimu. Kira-kira begitu ya. Apakah Anda sependapat? Mungkin gambar ini dapat menolong kita. Ya, baiklah saudara, kita lanjutkan. Saya ingin meminjam quotation ini untuk mengingatkan diri kita bukan hanya soal makanan yang masuk ke mulut kita, tetapi juga memeriksa apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Apa yang memenuhi hati kita dan apa yang mengisi hidup kita sehari-hari. Jika yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita, memenuhi hati kita, dan mengisi hari-hari kita adalah apa yang disebut junk food, alias makanan sampah yang merusak, apa jadinya hidup kita? Junk food sejatinya adalah makanan yang memiliki kandungan nutrisi dan gizi yang rendah, namun kadar lemak yang tinggi. Dan kita tahu itu tidak baik untuk kesehatan manusia. Nah, apa yang kita umpamakan sebagai junk food ini, yang saya maksudkan bukanlah yang masuk ke dalam mulut kita, tetapi apa yang masuk melalui mata, telinga kita, untuk kemudian menetap di dalam hati dan pikiran kita, bahkan menguasainya.
Sehingga kita begitu mempercayainya sebagai kebenaran, bahkan kita mengolahnya sehingga semakin meyakinkan. Ya, bukan hanya itu. Bahkan dengan sukarela kita menjadi pewarta yang baik yang meneruskan kepada banyak orang. Ya, berapa banyak kita forward itu melalui gadget kita, melalui gawai kita. Bukankah ini yang kita hadapi setiap hari? Ya, melalui berita hoax, kabar-kabar menakutkan, dan berbagai macam kabar lainnya melalui media sosial yang anehnya, ini menarik ya, membuat banyak orang kecanduan mengkonsumsinya. Bahkan ada penelitian soal ini. Saudara, apakah kita masuk kategori ini? Nah, ada kabar baik nih. Hari ini kita mendengar Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Kita membaca tadi bukan? Yohanes 6 ayat 51. Tentu kita tahu Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan tentang kanibalisme. Orang makan orang gitu ya. Kita perlu memahaminya di dalam konteks pendengar saat itu. Saudara, pada masa itu orang biasa mempersembahkan korban. Korban binatang biasanya tidak dibakar sampai habis. Hanya bagian kecil saja yang benar-benar dibakar sampai habis sebagai simbol persembahan kepada dewa sesembahan mereka. Bagian lain dari binatang korban itu diberikan kepada para imam. Nah, sebagian lain dibagikan kepada orang-orang yang hadir dalam upacara persembahan itu dan dimakan bersama layaknya sebuah pesta yang biasa diadakan di halaman tempat ibadah. Dalam pesta seperti itu, semua orang yang hadir yang memakan daging itu percaya bahwa sang dewa pun ikut berpesta sebagai undangan atau tamu istimewa. Mereka juga percaya kalau daging binatang yang sudah dikorbankan bagi sang dewa, maka dewa itu masuk ke dalam daging itu. Karena itu, mereka menghayati setiap orang yang makan daging binatang korban berarti ia makan daging dewa tersebut. Ya, karena yang mereka percaya dewanya masuk ke dalam daging itu, gitu ya. Mereka merasakan atau menghayati bahwa mereka mengalami kesatuan atau persekutuan dengan sang dewa. Saudara, dalam bacaan ini, meskipun pada bagian ini kita menemukan bahwa orang Yahudi bereaksi dengan bingung dan menolak Yesus dengan berkata dalam ayat 52, kita baca, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Nah, mereka protes ya. Namun kita tetap dapat mengerti bahwa apa yang dikatakan Yesus harus dipahami secara rohani. Ya, ia mengundang setiap orang membiarkan dirinya memasuki hati dan pikirannya. Ya, ia mengundang sekali lagi setiap orang membiarkan dirinya, yaitu Kristus, memasuki hati dan pikiran, serta hidup. Saudara perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat 54. Kita baca sekali lagi. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Yohanes 6 ayat 54. Kita perlu tahu, bahasa Yunani punya dua kata yang kita kenal dengan kata hidup dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bios. Sudah pernah dengar ini? Artinya hidup secara biologis ya. Bios, biologis, di mana seluruh organ tubuh seorang manusia berfungsi. Nah, ini disebut bios, hidup. Sementara yang kedua adalah zoe. Nah, ini terjemahannya agak sulit sih. Zoe ini menerangkan hidup bukan hanya secara jasmania atau biologis,
namun lebih kepada kemampuan hidup, kepenuhan hidup oleh karena kehadiran Sang Sumber hidup sepenuhnya. Sekali lagi, kepenuhan hidup oleh karena kehadiran Sang Sumber hidup sepenuhnya. Nah, secara sederhana, kita bisa katakan ini sebagai persekutuan yang tak pernah berhenti dengan sumber hidup. Bahkan meski oleh kematian secara fisik sekalipun. Inilah hidup kekal itu. Ya, hidup kekal itu bisa dimulai di sini saat ini. Betul, saat kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Saat kita menerima undangannya untuk makan roti hidup, di mana kita mengizinkan Tuhan memasuki hidup kita. Ya, ingat, you are what you eat. Kali ini bukan makanan secara jasmaniah yang kita konsumsi setiap hari melalui mulut kita. Tetapi bagaimana kita membiarkan pikiran dan perkataan serta kehadiran Kristus merasuki hidup kita. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya? Saya tahu ini. Saya sudah tahulah. Tapi bagaimana caranya? Saudara, ada cara yang sederhana. Yang setiap orang bisa lakukan. Anda mau tahu? Ya, bahkan meskipun saudara saat ini sedang terbaring di ruangan rawat inap di rumah sakit. Bagaimana? Saudara, setiap hari kita menarik nafas dan menghembuskan, bukan? Tanpa kita sadari, itu otomatis saja. Nah, sekarang kita mencoba menyadari itu sepenuhnya. Menyadari kehadiran Kristus. Ya, pada setiap tarikan nafas, mari kita sebutkan nama Yesus. Kita mengatakan Yesus atau Tuhan Yesus. Demikian pula saat kita menghembuskan nafas, kita mengatakan Tuhan Yesus. Dan biarkan itu terjadi berulang-ulang. Terus menerus. Seberapa kita sanggup. Mau 5 menit? Mau 10 menit? Atau tanpa waktu? Tidak masalah. Saudara, jika kita melakukan dengan tekun, terus menerus, berulang-ulang. Sebenarnya kita sedang ngapain sih? Kita sedang melatih diri kita untuk menyadari kehadirannya di setiap tarikan nafas kita, bahkan di setiap denyut jantung kita. Mengapa ini penting? Ya, bukankah kita harus mengakui betapa seringnya kita lupa akan kehadirannya, yang bahkan lebih dekat dari nafas kita dan kita tidak menyadari. Itulah sebabnya kekhawatiran mengambil alih hidup kita. Kita mengizinkan banyak hal yang menakutkan termasuk kemarahan, kekecewaan, dan kepahitan, serta prasangka negatif menguasai hidup kita. Ya, ingat, you are what you eat. Percayalah, pikiran tentang Kristus akan membentuk hidup kita secara perlahan, namun pasti untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, kita boleh membuktikan perubahan hidup kita sendiri, termasuk cara pandang kita terhadap hidup ini, serta terhadap sesama. Sudah percaya itu? Beberapa saat yang lalu, di dalam live group kami membaca bersama 2 Petrus 1 ayat 5 hingga ayat 7. Saudara, maukah kita bersama membaca pada saat ini? Ya, 2 Petrus 1 ayat 5 hingga ayat 7. Demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri,
kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat 7. Saudara, di dalam pertemuan live group ini, kami biasa berbagi apa yang kami pahami dan peroleh, termasuk dari pembacaan ini. Dan saya selalu merasa takjub menemukan kenyataan bahwa kitab suci bagaikan sebuah berlian atau permata atau kristal yang dilihat dari berbagai sudut tetap indah. Anda bisa membayangkan? Dari segala sudut akan tetap indah. Dengan cara yang berbeda, meskipun kita melihat dengan cara yang berbeda. Nah, saya membagikan pula apa yang saya temukan dari pembacaan teks ini. Sama seperti saudara-saudara yang lain berbagi pula. Saudara mau tahu apa yang saya bagikan? Ya, buat saya yang menarik justru karena bagian ini ditulis oleh Petrus. Semula kami berpikir, termasuk saya, bahwa nasihat ini dituliskan oleh Paulus. Mengapa? Karena kata-katanya begitu indah, tertata begitu rapi dan syarat makna, khas Paulus, ya. Tapi coba saudara baca sekali lagi deh 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 ini. Ya, saudara akan menemukan apa? Kata-katanya sangat indah. Saudara sependapat? Dan bisakah saudara membayangkan kalau ini adalah nasihat yang ditulis atau diberikan oleh seorang Petrus, si nelayan yang tidak mengenyam pendidikan tinggi dibandingkan dengan Paulus. Saudara perhatikan isi nasihatnya dengan baik. Bisakah saudara membayangkan kalau yang mengatakan ini adalah seorang Petrus, sekali lagi Petrus yang impulsif, meledak-ledak, cenderung emosional, ngomong dulu baru mikir belakangan, ya. Sama sekali jauh dari kesan seorang yang mampu mengendalikan diri, bukan? Ingat juga bagaimana eksklusifnya seorang Petrus seperti murid-murid yang lain, apalagi terhadap orang yang berbeda. Ingat bagaimana respon Petrus ketika ia diutus untuk datang menjumpai Kornelius, seorang perwira Romawi. Tuhan sampai perlu menyatakan beberapa kali melalui penglihatan. Karena orang Yahudi seperti juga Petrus, sama halnya juga Petrus seperti orang Yahudi yang lain, akan memandang bahwa bangsa lain sebagai kafir dan najis. Tidak mungkin bergaul dengan mereka, apalagi masuk ke dalam rumah mereka. Saudara, kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin seorang Petrus bisa menuliskan nasihat kepada jemaat tentang iman, kebajikan, pengetahuan, apalagi penguasaan diri dan kasih? Tidak mungkin ia memberikan nasihat ini jika ia sendiri belum melakoninya atau mengalaminya. Saudara sependapat bukan? Ya, semuanya berbeda saat Kristus merasuki Petrus atau memenuhi hidup Petrus. Juga saat Kristus memenuhi hidup murid-murid yang lain. Pertanyaannya, apakah dia merasuki atau menguasai atau memenuhi hidup kita? Apakah kita menyatu dengan dia? Sehingga bukan aku, seperti kata Paulus, tapi Kristus. Tandanya jelas. Kita boleh periksa. Apakah kita semakin mampu memandang sesama, sama seperti Kristus memandang mereka? Apakah pikiran, perasaan Kristus semakin nyata di hidup kita? Ya, mari kita periksa. Saat teduh bagi kita.
Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengan sehati menaikkan syafaat kita. Ya Allah, dengan sehati kami mau berdoa bersama dengan umat Tuhan di segala tempat pada saat ini. Kami mohon Tuhan, kasihanilah kami, pulihkanlah kami dari segala penderitaan kami akibat pandemi ini. Ada banyak saudara kami yang hari ini sedang berjuang di ruangan-ruangan isolasi untuk segera berpulih. Kiranya Tuhan boleh memulihkan saudara-saudara kami dan setiap kami. Tuhan tahu setiap kami yang masih terus berjuang untuk menghidupi keluarga kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Tuhan dengarkanlah doa kami. Ingatkanlah kami Tuhan, betapa kami tak mungkin menutup mata terhadap penderitaan sesama kami. Tolonglah kami untuk peka dan mengerti apa yang bisa kami lakukan untuk meringankan penderitaan sesama kami. Buatlah kami menjadi tangan Kristus yang memberikan semangat kepada bahu yang terkulai. Buatlah kami Tuhan memiliki hati Kristus, mencintai sedemikian seperti Kristus. Biarlah perkataan Kristus Tuhan taruh dalam mulut kami, sehingga kami boleh memberikan penghiburan dan pengharapan bagi yang berduka cita. Kami mohon Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, kiranya penghiburan Allah boleh menegakkan setiap bahu, setiap tangan yang terkulai. Kami mohon. Kami terus berdoa bagi negeri kami ya Allah. Kami tahu Tuhan pimpinan negeri kami telah berjuang sedemikian rupa. Mereka yang dengan tulus hati memikirkan kebaikan negeri kami. Tuhan berkatilah mereka, para pimpinan negeri kami yang sudah berjuang bagi kebaikan negeri ini. Setiap kebijakan dalam upaya penanganan pandemi kiranya sungguh-sungguh memberikan dampak secara positif bagi seluruh negeri. Ingatkanlah kami sebagai warga bangsa, bagaimana kami boleh menjaga kehidupan dengan secara serius mentaati protokol kesehatan. Berjuang juga apa yang bisa kami lakukan, termasuk para dokter Tuhan. Kami berdoa, berkatilah mereka serta keluarga yang telah dengan sedemikian rupa memberikan dukungan dan kerelaan bagi para dokter berjuang di garda depan pada saat ini untuk penanganan COVID. Kami berdoa untuk upaya vaksinasi yang masih terus berjalan di seluruh negeri. Kami berdoa ya Bapa, bukan hanya bagi kota kami, bagi provinsi kami, bahkan bagi seluruh negeri, termasuk saudara-saudara kami di luar Pulau Jawa. Kami berdoa ya Bapa, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, mari kita memberi persembahan sembari mengingat sabda Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian atau scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan memasukkannya ke dalam peti persembahan di gedung gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, umat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas agar dapat membantu pengambilan amplop persembahan di rumah masing-masing. Marilah kita menyanyikan dari NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Serapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, dan marilah kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah terkumpul pada saat ini. Terima kasih karena Engkau sudah memelihara kehidupan kami selama seminggu yang lalu. Dan pada saat ini kami boleh melakukan persembahan sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul, kiranya Engkau sendiri memberikan hikmat bagi setiap orang yang bertanggung jawab untuk memakai dan menggunakannya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap badan pelayanan yang ada di GKI Manyar yang menggunakan uang tersebut. Tuhan berikan hikmat setiap mereka, sehingga mereka betul-betul bertanggung jawab kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ingin serahkan doa persembahan ini dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, hiduplah dalam kesatuan bersama dengan Tuhan, dan nyatakanlah kesatuan itu dalam karya kasih kepada sesama.
Kudus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus Kau berkorban bagiku. Ku utus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sandu, sebatang kara tanpa handai taulan. Ku utus Kau membagi kasih-Ku. Ku utus Kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Ku utus Kau. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya segala kuasa sampai selama-lamanya. Amin.